Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hashim Adnan. Saya ingin mengerjakan remedial, yaitu menjelaskan semua soal ujian sekolah yang salah, yaitu nomor 3. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang nomor 3, yaitu perhatikan sifat-sifat zat berikut. 1. Volume tetap. 2. Susunan partikel yang sangat teratur. 3. Bentuk berubah sesuai wadahnya. 4. Jarak antar partikel sangat berjauhan. 5. Partikel sangat sulit meninggalkan kelompok. Sifat-sifat zat padat terdapat pada nomor 1, 2, dan 5. Kenapa? Karena nomor 3 dan 4 termasuk pada zat gas dan cair, dan 1, 2, 5 termasuk zat padat. Selanjutnya saya pilih nomor 6, yaitu perhatikan peristiwa berikut. 1. Pembuatan tape dari singkong. 2. Perkaratan pada pagar besi. 3. Pembuatan es dalam lemari pendingin. 4. Penguapan minyak wangi saat tutup botolnya dibuka. Peristiwa yang mengalami perubahan kimia adalah jawabannya 1 dan 2. Kenapa? Karena 1, yaitu pembuatan tape dari singkong merupakan proses fermentasi dan termasuk kimia. Yang kedua, perkaratan pada pagar besi merupakan proses oksidasi besi dengan oksigen dan air termasuk kimia. Dan 3 dan 4 tidak termasuk kimia. Selanjutnya ada nomor 7. Nomor 7, perhatikan fenomena alam berikut. Terjadinya perubahan musim. 2. Pergantian siang dan malam dengan malam. 3. Perubahan rasi bintang yang tampak di langit. 4. Perbedaan lamanya siang dengan malam. 5. Gerak benda langit dari timur ke barat. Fenomena alam yang disebabkan oleh revolusi bumi adalah nomor 7, yaitu 1, 3, dan 4. Kenapa? Karena yang pertama, terjadinya perubahan musim, yaitu akibat kemiringan poros bumi saat revolusi. 3. Perubahan rasi bintang yang tampak di langit akibat posisi bumi yang berpindah terhadap bintang-bintang. Dan yang keempat, yaitu perbedaan lamanya siang dan malam akibat kemiringan poros bumi saat revolusi. Yaitu jawabannya 1, 3, dan 4. Nomor 8. Selanjutnya nomor 8. Peristiwa alam berikut yang secara langsung disebabkan oleh revolusi bumi mengelilingi matahari adalah C. Karena bumi berpindah posisi dalam orbitnya mengelilingi matahari setiap bulan. Selanjutnya nomor 9, yaitu naiknya suhu bumi atau pemanasan global berdampak kurang baik terhadap bumi dan lingkungannya. Salah satu dampak negatif dari pemanasan global adalah A. Menurun frekuensi angin. B. Bergesernya arah angin timur dan angin barat. C. Naiknya permukaan air laut. D. Meningkatnya populasi plankton di laut. Yaitu jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena pemanasan global menyebabkan suhu bumi meningkat yang mengakibatkan mencairnya es di kutub. Volume air yang bertambah dari es yang mencair ini menyebabkan permukaan air laut naik. Selanjutnya adalah nomor 10, yaitu perhatikan gambar rangkaian bola lampu senter. Perubahan energi yang terjadi pada saat bola lampu menyala adalah, yaitu jawabannya yang pertama, baterai menyimpan energi kimia. Yang kedua, saat senter dinyalakan, energi kimia berubah menjadi energi listrik yang mengalir saat rangkaian. Yang ketiga, energi listrik tersebut kemudian diubah oleh bohlam menjadi energi cahaya dan sebagian menjadi energi kalor atau panas. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya saya memilih nomor 25, yaitu perhatikan
tabel hasil percobaan pengujian beberapa larutan menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Yang pertama, larutan P, kertas lakmus merah tetap menjadi merah, kertas lakmus biru menjadi merah. Yang Q, kertas lakmus merah menjadi merah, kertas lakmus biru tetap biru, dan larutan R, kertas lakmus merah tetap merah, kertas lakmus biru tetap biru, dan yang S, larutan S, kertas lakmus merah menjadi merah, kertas lakmus biru menjadi biru. Berdasarkan data dalam tabel, larutan yang bersifat asam adalah yang P. Kenapa P? Karena sifat asam mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, sedangkan lakmus merah tetap merah. Yaitu jawabannya adalah P atau A. Selanjutnya nomor 26, yaitu berikut adalah beberapa pernyataan mengenai tindakan mitigasi bencana jika terjadi tsunami. Yang pertama, evakuasi ke tempat yang lebih tinggi atau menjauhi pantai sesegera mungkin setelah peringatan dini dikeluarkan atau merasakan guncangan gempa yang kuat di dekat pantai. Yang kedua, mencari informasi resmi mengenai status peringatan tsunami dari BMKG atau pihak berwenang melalui radio, televisi, atau aplikasi resmi. Yang ketiga, mempersiapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, makanan dan minuman siap saji, obat-obatan, senter, dan pakaian secukupnya. Yang keempat, yang mengikuti jalur evakuasi yang telah ditetapkan dan memperhatikan rambu-rambu peringatan tsunami. Soalnya adalah urutan tindakan mitigasi bencana tsunami yang benar jika terjadi gempa bumi kuat di dekat pantai adalah yang A. Karena yaitu jawabannya yang A. 3 dulu, 2, 1, 4. Kenapa 3 dulu? Karena mempersiapkan tas siaga bencana ini adalah langkah persiapan awal yang dilakukan segera setelah merasakan gempa atau menerima peringatan sebelum melakukan evakuasi. Yang kedua, mencari informasi resmi. Setelah siap, kita perlu memastikan status bahaya dan arahan dari pihak berwenang atau BMKG agar tindakan selanjutnya tepat. Yang ketiga yaitu 1, evakuasi ke tempat tinggi. Setelah mendapatkan kepastian, barulah melakukan evakuasi ke tempat yang aman dan lebih tinggi. Yang keempat adalah 4, mengikuti jalur evakuasi saat evakuasi berlangsung, kita harus mengikuti rute dan rambu yang sudah ditetapkan agar tidak tersesat atau terjebak. Selanjutnya nomor 34, yaitu jamur yang dimanfaatkan dalam pembuatan produk kecap adalah C, yaitu Aspergillus wenti. Karena Aspergillus wenti adalah jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap untuk memfermentasikan kedelai. Dan selebihnya jamurnya tidak bisa dipakai untuk pembuatan produk kecap. Selanjutnya saya mengerjakan esai atau uraian dari nomor 38. Di sini diketahui NP 500 dan NS 5000, VIP-nya 220 volt, dan ditanyanya VS. Yaitu selanjutnya nomor 38. Yang diketahui adalah NP 500, NS 5000, dan VIP 220 volt. Yang ditanya adalah VS. Jawab.
Lalu rumusnya adalah Vs per Vp sama dengan Ns per Np. Masukkan angkanya. Vs tidak diketahui angkanya, yaitu Vp-nya 220, Ns-nya 5000, Np-nya 500. 5000 dengan 500 dibagi, hasilnya 10. Dikali 220. Hasilnya adalah 2200 volt. Sekarang adalah nomor 40, yaitu mengerjakan soal rangkaian paralel. Pertama, rumusnya adalah 1 Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 sama dengan, dimasukin angkanya, yaitu R1 nya adalah 6, R2 nya adalah 3, tambah 3 tambah 2. Disamakan penyebutnya yang paling besar angkanya, yaitu 6. Jadinya yaitu tinggal dikali 1, ini kali 1, ini kali 1, ini kali 2, ini kali 2, sama dengan per 6. 1 tambah 2 tambah 3. Selanjutnya adalah rangkaian serinya, yaitu R1 tambah R2 tambah Rp. Yang tadi itu Rp yang tadi dihasilkan. R1 nya berapa tadi? 7 ohm tambah 8 ohm tambah 1 ohm sama dengan, tinggal dijumlahin, 7 tambah 8 15 tambah 1 16, hasilnya 16 ohm. Yang ditanya tadi ada kuat arus listrik. Rumusnya adalah I sama dengan V per R. Itu masukin angkanya. V tadi diketahui 32 volt. Terus dibagi dengan yang tadi hasilkan nih, yang R adalah 16 ohm. Sama dengan dibagi adalah 2 ampere. Sekian dari video singkat yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.